banyak orang mempelajari ilmu itu disalahgunakan. Misalnya Itu urusan mereka lah. Contohnya gendam, Pak. Ya, kan gendam. Sering kita menyaksikan yang akhirnya kita ngelus dada nih. Uang pas-pasan, nyari duit, susah-susah, dibuat perhiasan biar kelihatan cantik, apa mungkin juga buat tabungan. Tiba-tiba nih ya pasar, ketemu bisa semuanya raib, semuanya hilang. Itu gendam itu kan ilmu yang ada katanya. Kita ini gimana caranya nih buat mereka-mereka ini yang selalu tiap hari tuh beraktivitas di luar, ya kan, banyak banget ketemu manusia, itu gimana tuh? Ini gendam nih, sering saya ditanyain gimana ya menghindari, kita kan nggak tahu siapa-siapa yang kita ya perlindungan tuh. mohon perlindungan. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Ya itu wis berlindung. Gendam kan setan bukan? Iya. Jadi gini, mungkin semua orang iya kan, semua orang berangkat dari rumah kan Iya. udah bismillah. Iya. Bismillah pastilah. Kan diajarin pertama, diajarkan aja orang mau makan suruh bismillah. Yang paling dekatnya itu. Bukan nggak mempercayai bismillahnya itu, nggak mujarab ya. Tapi gini loh, secara orang yang punya pengetahuan, saya menganggap ini punya pengetahuan tentang gendam. Gendam itu kan kalau menurut saya kan mempengaruhi ya, apa benar ya, mempengaruhi orang biar dia lupa atau segala macamnya kan gitu. Nah, sekarang kasih tip. Ya itu tadi. Ta'awud, pokoknya berlindung dari Allah, dari godaan. Iya cuman itu. Lah mau apa? Nggak ada rapal-rapalannya gitu. Oh maksudnya mau yang aneh-aneh gitu. Ya bukan aneh-aneh orang ini. Ya intinya kan itu, intinya ketika orang mendapat perlindungan dari Allah ya nggak akan terjadi, betul nggak? Ya persoalannya kan kita kadang-kadang cuma baca, cuma sekedar aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan begitu aja. Tergantung diterima sama Allah apa enggak kan? Kalau diterima sama Allah permohonan perlindungan insya Allah dilindungi. Itu sebenarnya kuncinya itu mah. Iya, itu aja. Mungkin orang yang kena gendam Eh, dia nggak baca tahu. iya, bisa juga. Apa bisa dipastikan? Bisa dipastikan dia tidak terlindungi, dia tidak punya benteng karena dia tidak membaca begitu kali ya. Cuma Bisa juga sudah membaca cuman nggak dikabulkan sama Allah sebagai cobaan kan bisa. Ya enggak? ini saya mau ngotot lagi nih, ya kan? Ngotot lagi. Iya enggak, Be? Ngotot lagi. Orang kena gendam, nangis gelosokan ya kan. Punya kalung cuma segitu-gitunya buat tabungan nanti kalau mau bayar anak sekolah. Tiba-tiba ke pasar ditepuk, dikasihin ya. Iya. Iya sih. Banyak terjadi. Apa cara-caranya gimana? Ya kalau menurut saya sih Selain ta'awud lah, ya ta'awud kan utama. itu harus kita terlatih untuk apa ya? Ilmu pada tingkat kesadaran tadi. Sadar, latihan sadar diri. Kesadaran bahwa kita itu harus selalu sadar. Karena bisa saja karena gangguan gaib ya, karena gendam tadi itu orang menjadi tidak sadar kan maksudnya gitu, supaya orang tuh posisi sadar terus ketika Sadar. kan gitu kan, ketika ditepuk mungkin menjadi tidak sadar, semuanya kan tidak sadar. Jadi ilmu yang harus sebagai penangkal adalah ilmu sadar kan gitu. Betul nggak? Ya enggak? Iya kan, ya namanya orang berilmu kan panggil orang yang menyadari ilmu. Iya. Ilmu sadar. Ilmu sadar itu gimana ya? Ilmu sadar itu. Oh, ilmunya gimana nih? Kan yang ngendam itu kan punya ilmu supaya orang tidak sadar. Ya, Dikasihlah ilmu digendam. Nah, digendam begitu nggak sadar semuanya diminta dikasihkan.
Kadang cuma dikasih suruh pegang batu. Nah, Tuh. Ini ada nih. gimana emang ada gitu? Cuma Dikasih batu? gini. Wah, bla 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 gitu kan. Hmm. Terus iya. Ini gelangnya biar saya pegang ini. Ini pegangin. Ini ternyata begitu sadar, dus satu kan. Berarti orang harus mempelajari ilmu sadar. Iya. Nah, ilmu sadarnya ini diterjemahkan ya yang lebih mudah gitu loh maksudnya. Iya. Tapi intinya kan itu. Nah, Jadi ilmu sadar. ilmu sadar. Karena orang yang berilmu membuat orang tidak sadar. Sadar itu yang pertama kita harus berlatih nih, berarti harus berlatih ilmu sadar. Kita kajian pertama itu tentang kesadaran. Sadar bahwa kalau kita hidup, ya enggak? Sadar tentang kalau kita hidup. Iya, apa tuh dari situ? Sadar kalau kita hidup ya kita Harus dari mana? Harus dari nafas. Itu caranya gitu. Kan kita ini masih hidup. kita harus bernapas dari. Ya, enggak maksudnya gini loh. Ketika kita sadar diri bahwa kita masih hidup, Ya. Tapi pingsan kan bernapas. bukan gini, Mas, ini ilmu melatihnya. Ya. Sadar diri bahwa kita itu masih hidup, ya kan? Jadi ilmu melatih tentang nafas, tentang ruh, kesadaran nih. Kita harus sadar bahwa kita ini masih hidup. Nah, kadang-kadang kita hidup seperti nggak disadar itu, beraktivitas begitu saja. Berarti- Nafas saja kan kita nggak sadar kalau kita bernafas. Gratisan mau merasa Iya kan? gratisan kali. Coba kita sekali waktu, ya, melatih kesadaran diri dengan cara mengkaji tentang nafas. Ini kalau konsepnya dari nafas ya, pernafasan. Jadi kita harus terlatih, melatih diri dengan nafas bisa. Yang kedua, melatih diri dari panca indera. Panca indera itu apa? Indra rasa, Indera rasa apa di situ? Sentuhannya, sentuhan. kulitnya, Ya. ya kan? Ya itu. Kita pernah nggak sih menyadari kita bahwa oh ini fungsi kulit apa? Ya kan? Fungsi tangan apa? Kadang-kadang kita kan nggak sadar. Kita hanya menjalankan hidup seperti apa adanya. Tidak sadar kalau kita punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya pikiran. Nggak sadar kita itu hanya ini begitu saja menjalani seperti sudah jadi gitu, seperti robot kita ini. Ya ini fungsi kesadaran tadi. Makanya olah nafas salah satu dari ikhtiar untuk kita mengkaji tentang kesadaran diri. Kemudian panca indera. Satu belajar yang sadar, yang kedua panca indera, menyadari kita punya panca indera maksudnya. Ya kita punya rasa, punya. Rasa. Nah nanti bagaimana secara lebih mendalamnya kajian-kajian yang terkait dengan tubuh fisik kita, nanti kita akan diperdalam lagi dengan mengkaji tubuh spiritual kita. Wah. Nah, tubuh emosi kita. Ini kan tubuh fisik, kemudian ada tubuh emosi, kemudian ada tubuh lagi tubuh spiritual ada. Nah itu yang harus kita kaji lebih mendalam. Jadi kalau mau ngelmu nih. Iyalah, ini saya lagi serius nih. Kamu. Nah, ya konsepnya sih itu. Jadi dengan yang pertama-tama tadi kesadaran bahwa kita hidup ini harus paham. Makanya kan olah nafas tadi ada olah nafas yang semata-mata untuk tersambungnya kekuatan rohani kita dengan konsep ilahiyah. Iya gitu. Satu sadar, ilmu sadar. Yang kedua panca indera. Yang kedua ilmu ruh. Apa tadi? Iya ini jadi tubuh kita kan ada tubuh fisik, Fisik, ya, ada tubuh rohani. rohani. Ya. Jadi bukan hanya fisik ini, tapi kan kita juga punya panca indera yang fisik, ada yang spiritual. Yang spiritual. Nah, Spiritual maksudnya. jadi ada tubuh emosi. Tubuh kita kan ada terbagi beberapa ya. Ada tubuh fisik, ini tubuh fisik. Dalam lagi ada tubuh emosi, lebih dalam lagi sampai ke akhirnya pada tubuh monad. Nah, ini filsafat jauh sih di dalam sih ya. Tapi maksud saya gini, tahapannya bahwa kesadaran diri kita jangan hanya kepada kesadaran yang bersifat fisik, tapi kita harus mengkaji tubuh emosi kita.
berlatih. Nah, kalau emosi berarti ada nafsu di sana. Nah, kemarin kita bahas tuh tingkatan-tingkat nafsu. Nah, kita harus melatih ilmu itu. Gimana? Cukup jelas? Ya, cukup jelas sih, cuma Nggak jelas juga gitu. bukan. Tapi begini, pengembara, kan nggak semua yang menonton video ini kan paham akan maksud dari pengembara tersebut. Ada nggak bahasa yang lebih diperjelas lagi gitu? Intinya Peringan lah. Maksudnya mau gitu. instan. Maksudnya mau minta mantra, doa gitu bagaimana? Misalnya begini pengembara, udah sekarang gini aja, untuk bikin pageran badan, jikirin tawud atau jikirin bismillah, jikirin sholawat sebanyak-banyaknya. Itu secara tidak langsung akan memprotek diri dari kejahatan, dendam. Jadi kalau untuk bahasa yang tadi kan terlalu tinggi bahasanya tuh, pengembara terlalu tinggi. Kalau menurut saya itu terlalu tinggi. Yang sederhana gini. Yang sederhana. Tipnya yang sederhana Biar- aja nih. biar- Kalau saya sih mencoba untuk paham. Baru Tak- mencoba untuk paham ya. Saya juga tapi nggak paham. Tapi nggak paham. Jadi gini, yang saya harapkan itu yang paling mudah lah. Gak ada yang mudah. Sekarang gini, orang yang sholatnya rajin, yang ibadahnya rajin, yang apapun rajin, belum tentu kalau kena cobaan. Makanya kita intinya itu perlindungan. Menurut saya gitu. Berarti udah diserahkan kembali. Iya, kita ikhtiar, ya kita ikhtiar. Apapun yang kita ikhtiarkan tentang kesalahan dan sebagainya. Tapi intinya itu kita mohon perlindungan. Iya, kan belum tentu yang sudah berlatih ini ternyata masih kena cobaan juga, kena gendam, bisa aja terjadi walaupun sudah ilmu apapun. Kalau itu enggak, Berarti ilmunya lebih tinggi yang gendam gitu. bukan begitu. Apa? Belum mengizinkan Ya. gitu. Oh, jadi gini, orang yang ilmunya tinggi tidak jaminan bebas dari gendam. Iya, Cuma berharap perlindungan. Ya, itu intinya sih. kita bisa terbebas. Kalau kita dilindungi apapun jalannya bisa. Nah Maksudnya itu maksudnya gitu. Enggak, supaya tidak salah jalan, betul kan? Kalau kita mengandalkan itu sudah aman begini kok masih kena ya. Berarti begini. Memang sudah dinas begitu, memang harus, dan cobaan itu kan penting juga.